Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita segala kemudahan untuk bisa hadir kembali dalam majelis Sabtu subuh. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya sampai akhir zaman, insyaallah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, insyaallah hadir di hadapan kita Ustaz kita yang tercinta, Ustaz Gofar, yang akan melanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Pada Ustaz Gofar, saya persilakan. Pak Akian datang ke sini kan aku videokan. Kita langsung aja. Ntar aku kasih satu yang aslinya, satu buat Pak Sadikin, satu buat Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Soalnya itu masih ada gap yang besar. Gapnya besar. Satu masih 2011, yang satunya 2012. Internetnya الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul lagi meskipun tadi sempat berbulan sudah terlambat sedikit. Kita akan melanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan sangat lebih singkat karena kita akan membahas sebuah surah yang merupakan salah satu surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Karena kalau beberapa minggu yang lalu kita selalu membahas surat-surat di dalam juz Ammah tapi yang cukup panjang, hari ini kita membahas kembali surah yang sangat pendek, yaitu surat Idza Jaa Nasrullah. Di dalam Al-Quran itu ada 3 surat yang jumlahnya 3 ayat yang merupakan surah terpendek di dalam Al-Quran, yaitu yang sering kita mungkin insyaallah ta'ala semua kita hafal. 3 surah yang terpendek di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Kautsar yang jumlahnya 3 ayat. Inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, 3 ayat. Kemudian dalam surat Al-Asri yang juga 3 ayat, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, dan seterusnya. Nah, yang terpendek yang lain adalah surat Idza Jaa Nasrullah yang jumlahnya juga 3 ayat, yaitu Idza Jaa Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ayat juga, 3 surat terpendek jumlahnya 3 ayat. Salah satu dalil kenapa itu disebut termasuk surat yang terpendek adalah peristiwa terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang Sayyidina Umar itu dibunuh oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika beliau sholat subuh. Kemudian ketika beliau sholat subuh, kemudian Abu Lu'lu'ah al-Majusi menyiapkan pisau yang bermata 2 yang sebelumnya dicelupkan dalam racun. Karena gelap, dia sembunyi pada saat sholat subuh. Kemudian Sayyidina Umar dipegang, terkena pada perutnya. Karena gelap, sehingga para sahabat tidak bisa menangkap, susah untuk menangkap. Sampai korban di antara para sahabat Rasulullah SAW diceritakan itu sampai berjumlah 13 orang. Sehingga kemudian salah satu orang itu ada yang menangkap Abu Lu'lu'ah itu dengan bajunya, diceritakan dengan bajunya, kemudian tertangkap Abu Lu'lu'ah.
Nah, peristiwa itu terjadi ketika Umar sedang mengimami sholat di awal sholat subuh. Karena kacau, para sahabat kacau, ada yang menyelamatkan 13 orang, ada yang menyelamatkan Umar sampai membawa ke rumah. Mereka lupa sholat. Mereka lupa sholat sampai matahari naik tinggi. Kemudian berteriaklah salah seorang sahabat mengatakan as-shalah ya ayyuhan nas, as-shalah. Baru mereka teringat bahwa mereka belum sholat. Kemudian faqaddama Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian majulah Abdurrahman ibnu Auf dan didaulat oleh para sahabat untuk mengimami. Faqara'a bi aqsari surataini minal Qur'an. Kemudian Abdurrahman bin Auf membaca 2 surat terpendek di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kautsar dan surat Idza Jaa Nasrullah. Maka disebut bi aqsari surataini minal Qur'an. Disebutkan para perawi itu mengatakan dengan surat terpendek di dalam Al-Quran, 2 surat terpendek dalam Al-Quran, itu Al-Kautsar dan Idza Jaa Nasrullah. Kemudian Umar pingsan, dibawa ke rumah pingsan. Kemudian ketika Umar bin Khattab terbangun siuman, maka yang ditanyakan oleh Umar, kalau para sahabat pada kacau pada waktu itu lupa sholat, maka Umar mengatakan, as-salat nas, apakah manusia telah sholat? Itu sama persis dengan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pingsan ketika sholat Isya, pingsan. Kemudian yang dipertanyakan pertama ketika siuman adalah apakah manusia telah sholat? Sama persis dengan Umar ketika pingsan. Itu sedikit cerita tentang kenapa ini disebut dengan surat-surat terpendek dalam Al-Quran dan kisah terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita lanjutkan dengan nama-nama dari surat An-Nasr. Beberapa ulama itu ada yang meringkas nama-nama surat An-Nasr ini kira-kira ada 4 nama. Nama yang pertama adalah Idza Jaa Nasrullah wal Fath. Itu nama pertama. Didasarkan banyak hadis termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat ba'da an-nuzuli idza jaa nasrullahi wal fath illa ayyakul, kecuali Rasulullah SAW setelah turunnya surat ini maka Rasulullah SAW itu membaca subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ketika setelah turun surat ini maka Rasulullah SAW membaca banyak-banyak. Di dalam riwayat lain fi sujudi wa ruku'ihi, di dalam sujudnya dan rukuknya Rasulullah membaca subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena itu salah satu bacaan rukuk dan sujud. Yang lain itu selain kalau kita adalah kebanyakan membaca subhanaka Rabbil a'la wa bihamdihi Rabbil a'la wa bihamdihi. Salah satunya yang lain adalah riwayat Aisyah itu. Akan disebutkan ba'da an-nuzuli idza jaa nasrullah, setelah turunnya idza jaa nasrullah. Maka nama lain adalah idza jaa nasrullah. Nama lainnya adalah An-Nasr. Nama lain dari surat ini adalah Nasr, yang bermakna adalah pertolongan, yang diambil dari ayat pertama. Nama lainnya adalah Al-Fath atau pembuka atau penaklukan, Al-Fathu. Nama lainnya adalah At-Tawdir. At-Tawdir itu adalah perpisahan. Nah, riwayat kenapa disebut Al-Fath? Karena surah ini disebut Al-Fath sama dengan surat lain di dalam Al-Quran yang kita kenal kan, insya Allah ada surat ke-48 di dalam Al-Quran, yaitu yang disebut sama dengan surat namanya sama, yaitu surat Al-Fath. Surat Al-Fath. Kenapa? Karena surah ini berkaitan juga dengan peristiwa penaklukan Mekah. Berkaitan dengan peristiwa penaklukan Mekah.
Nah, kita sedikit membahas, saya mengingat kembali tentang sejarah penaklukan kota Mekah yang terjadi insya Allah sekitar tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah. Karena ini berkaitan sekali dengan peristiwa penaklukan Mekah itu. Nah, peristiwa penaklukan Mekah itu termasuk peristiwa sejarah yang unik karena sebelumnya, yaitu sekitar tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian perdamaian gencatan-senjata dengan kaum Quraisy yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, salah satu diktum atau salah satu dari klausul perjanjiannya adalah tidak boleh saling mengganggu suku-suku yang bersekutu dengan masing-masing dua pihak, yaitu baik dari pihak Madinah Rasulullah SAW maupun dari pihak kafir Quraisy. Ada dua suku yang nanti menyebabkan terjadinya peristiwa penaklukan Mekah, adalah suku Huza'ah dan suku Bakar. Nah, suku Bakar itu merupakan sekutu dari kaum Quraisy dan nakal. Suku Bakar. Nah, suku Huza'ah adalah suku yang bersekutu kepada Madinah. Nah, sebelumnya mereka sebenarnya sudah ada masalah, tetapi karena ada perjanjian, maka mereka tidak boleh saling menyerang. Nah, suku Bakar ini nakal, dia ingin menyerang suku Huza'ah. Kemudian mereka meminta bantuan kepada kafir Quraisy di Mekah. Kemudian kafir Quraisy membantunya, termasuk mengirimkan beberapa puluh orang, ceritakan Allah Ta'ala sekitar 20 orang, kemudian menyamar mereka karena supaya tidak ketahuan bahwa mereka dari kaum Quraisy. Mereka menyamar, kemudian mereka menyerang suku Huza'ah sampai mati beberapa puluh dari suku Huza'ah itu. Kemudian suku Huza'ah itu meminta bantuan, mengadu kepada Rasulullah SAW di Madinah dan membuat bait-bait syair yang sangat panjang. Aduannya itu membuat bait, mengadu kepada Rasulullah SAW tentang penyerangan suku Bakar kepada suku Huza'ah. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan, ini berarti adalah pelanggaran terhadap klausul perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW itu mempersiapkan pasukan. Terdengarlah oleh kaum Quraisy, ketakutan mereka kaum Quraisy, kemudian memutus Abu Sufyan dalam perjalanan. Rasulullah SAW waktu itu berjalan dengan 10.000 pasukan di jalan ketemu Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan diminta oleh kaum Quraisy untuk merayu Rasulullah SAW agar tidak menyerang Makkah. Kemudian tapi Abu Sufyan tidak berhasil merayu karena Rasulullah SAW diam. Kemudian Abu Sufyan menuju kepada Abu Bakar, Abu Bakar pun diam. Abu Sufyan menuju kepada Umar, Umar pun diam. Kemudian kembalilah Abu Sufyan ke Makkah. Tapi nanti Abu Sufyan itu ketemu bekas paman Rasulullah SAW dan dibawa ke Rasulullah, kemudian masuk Islam Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan balik lagi ke Mekah, memperingatkan kaum Quraisy bahwa Rasulullah sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Mekah. Sampai kemudian Hindun itu menarik kumisnya Abu Sufyan. Nah, ini sedikit cerita. Dan kemudian Rasulullah SAW menyiapkan 10.000 pasukan. Kemudian pasukan itu dibagi insya Allah bertiga ternyata ya. Yang sisi kanan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang sisi kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Yang Zubair bin Awam kemudian diminta oleh Rasulullah SAW untuk menancapkan bendera di Juhun, sedangkan pasukan Khalid bin Walid menunggu di Bukit Sofa. Nah, pada saat Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, maka Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatah berulang-ulang ketika Rasulullah SAW memasuki surat Mekah, yaitu Fatahna laka fathan mubina. Itu yang diulang oleh Rasulullah SAW ketika mulai masuk kota Mekah sampai Rasulullah SAW menuju pada Ka'bah.
menuju kepada Allah. Itu surat Al-Fat yang dibaca-baca Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah masuk ke dalam sekeliling Ka'bah dengan membawa busur, diceritakan membawa busur. Dan Rasulullah juga memakai apa? Bukan, pakai sorban hijau Rasulullah SAW, tapi juga memakai penutup kepala besi. Ini menunjukkan bahwa meskipun beliau Rasulullah SAW adalah Rasul, tetapi ada ikhtiar untuk melindungi diri. Termasuk ketika perang Uhud, Rasulullah SAW juga memakai baju besi yang memang dibacok oleh salah satu pengendara kuda terbaik dari kaum Quraisy, sehingga Rasulullah luka, tetapi lukanya bukan luka bacokan itu, tapi luka patah tulangnya Rasulullah SAW. Saking kerasnya dan saking ahlinya si pengendara kuda dari kaum Quraisy itu. Dan dengan busurnya Rasulullah menjatuhkan berhala-berhala yang diperkirakan sekitar jumlahnya 360 dengan Rasulullah membaca salah satu surat. Kalau pada pertama masuk Rasulullah SAW banyak membaca surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Tapi ketika Rasulullah SAW menjatuhkan berhala-berhala itu, Rasulullah membaca kalau nggak salah surat Al-Isra, yaitu Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian sampai setelah dijatuhkan itu dengan membaca itu Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, Rasulullah SAW masuk dalam Ka'bah. Dan Rasulullah melihat di dalam Ka'bah ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang membagi-bagikan busur undian. Sehingga seakan-akan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu pernah mengundi nasib. Kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka, semoga Allah melaknat mereka yang telah menggambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berpose membagi-bagikan busur undian. Kemudian disuruh dihapus oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW di situ. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan ditunggu oleh kaum Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW membaca yang sangat terkenal yang kemudian kita baca ketika takbiran. Ini salah satu riwayat kenapa takbiran itu kita tambah dengan kalimat itu. Nggak tahu mungkin. Itu Rasul mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambah dengan kalau takbiran wasadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Nah, itu yang kita pakai. Wasadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Dan Rasul bertanya kepada kaum Quraisy, kira-kira yang terkenal nanti orang-orang turunan Arab suka membaca ini. Apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada kamu? Kemudian orang Quraisy mengatakan khairan, baik. Akhi khair wa ibnu akhi khair. Kamu adalah yang akan kamu lakukan adalah baik. Akhi khair, kamu itu adalah anak yang saudara kami yang baik. Dan ibnu akhi khair, bukan hanya saudara kami yang baik, tapi anak saudara kami yang baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang akan aku lakukan sekarang adalah sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya setelah Nabi Yusuf berada di Mesir dan menjabat sebagai wazir di sana. Yaitu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah berkata kepada saudara-saudaranya persis seperti nanti yang dilakukan oleh Rasulullah, itu
Qad la tathriba lakumul yawm, tidak ada cercaan bagi kamu sekarang. Itu diabadikan dalam Al-Quran. La tathriba lakumul yawm, tidak ada cercaan bagi kamu sekarang. Kemudian Rasul mengatakan idhabu wa antum tulaqa, pergilah kamu sekarang, sesungguhnya kalian sekarang bebas. Padahal kaum Quraisy itu sudah mengira bahwa Rasulullah SAW akan balas dendam, tapi Rasulullah SAW tidak balas dendam sama sekali. Dia mengatakan idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian bahwa kalian sekarang adalah bebas. Itu sedikit tentang peristiwa dan kenapa itu dinamakan Al-Fath, karena memang juga di dalam ayat pertama itu disebutkan tentang Al-Fath, tentang penaklukan Mekah. Ada kaitan dengan peristiwa penaklukan Mekah. Taudir, kenapa disebut surat ini dengan surat Taudir, perpisahan? Itu karena surat ini turun merupakan pertanda tentang mendekatnya ajal Rasulullah SAW. Sehingga Imam Ibnu Katsir itu mengambil sebuah riwayat tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu memang terkenal salah satu sahabat kecil yang banyak ilmunya, sehingga beliau itu memiliki beberapa julukan, misalnya Al-Bahr, lautan. Kemudian dia juga memiliki julukan Turjuman Al-Quran, penerjemahnya Al-Quran. Nah, ada riwayat ini, Ibnu Abbas itu pernah diminta oleh Umar untuk datang di rapatnya sahabat besar yang mereka adalah sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Padahal Ibnu Abbas masih kecil waktu itu. Kemudian para sahabat di mana? Para sahabat Ahlu Badar, sahabat besar, sahabat tua, itu protes. Ya Umar, sebenarnya kami ini punya juga anak-anak seperti dia. Walana abna'u mislu, dan kami ini punya anak seperti dia. Kemudian Ibnu Abbas sudah kerasa, kata beliau mengatakan, aku itu dipanggil di dalamnya da'ani fihim yawma idzin illa yurihim. Aku ini dipanggil pasti Umar itu ingin menunjukkan sesuatu. Kemudian Umar bertanya kepada sahabat yang lain, "Mata qulun fi qaulillah azza wa jalla idza jaa nasrullah?" Apa yang kamu katakan atau bagaimana pendapatmu tentang surah ini, idza jaa nasrullah? Faqala ba'duhum, maka mereka sebagian berkata, "Umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina." Kami itu, kata para sahabat yang lain, diperintahkan untuk memuji Allah dan diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah idza nusirna, apabila kami itu ditolong, wa futiha alaina, dan apabila kami diberikan kemenangan. Fasakata ba'duhum falam yaqul syai'an, tetapi sebagian para sahabat yang lainnya tidak mengerti sehingga mereka diam. Yang enggak ngerti mereka diam. Bagian mengatakan kami itu diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah dan untuk memohon ampun apabila kami ditolong dan apabila kami diberikan kemenangan. Enggak salah sebenarnya penafsiran para sahabat itu. Faqala li, maka Umar pun berkata kepadaku, kata Ibnu Abbas, "Akadzalika taqul ya Ibnu Abbas? Apakah demikian yang pendapat kamu ya Ibnu Abbas?" Faqultu la. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Ba, pendapatku tidak demikian." Mataqul, kemudian Umar berkata, "Apa pendapatmu?" Faqultu, kemudian aku berkata, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahullah." Kata Ibnu Abbas, itu adalah pertanda dekatnya ajal Rasulullah SAW dan Allah memberikan kabar itu kepada Ibnu Abbas. Ini menunjukkan jelinya Ibnu Abbas,
jelinya Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat ini, bahwa surat ini sebenarnya adalah pengumuman atau pengumuman seperti itu, pengkabaran dari Allah Taala tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW. Termasuk juga beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang dekatnya ajal Rasulullah ketika datangnya surat ini. Kemudian Fatimah kemudian menangis, kemudian ketawa. Setelah menangis ketawa. Kalau kita ini Fatimah ada apa? Setelah menangis ketawa. Kemudian kata Fatimah, aku menangis karena Rasulullah mengabarkan kepadaku tentang dekatnya ajal beliau. Menangisnya. Kemudian dia ketawa karena Rasul mengatakan isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Fatahaktu, kata Fatimah. Bersabarlah Fatimah, sesungguhnya engkau adalah ahli awalu ahli, keluargaku pertama lihaqan bi, yang menemui aku setelah ini. Kemudian memang Fatimah adalah keluarga Rasulullah SAW, ahli bait yang pertama meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi berarti sudah semua ya. Namanya adalah Taujih, Idza Jaa Nasrullah, An-Nasr, dan Surah Al-Fatih. Itu nama-namanya. Tentang fadilah itu tidak ada riwayat baik dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat yang menunjukkan secara khusus fadilah surat An-Nasr, kecuali nanti ada sebuah hadis yang nanti kalau kita membahas surat Idza Zulzilatil Zalzalah itu disebutkan riwayat itu oleh Imam Mukathir, yaitu bahwa Idza Zulzilah itu ada rubu'ul Quran, ta'dilu rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Begitu juga Idza Jaa Nasrullah itu adalah rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Kalau kemarin kita membahas tentang apa? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Maka Idza Jaa Nasrullah itu ada riwayat dia adalah seperempat Al-Quran. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Riwayat itu adalah riwayat yang lemah. Disebut oleh Imam Mukathir. Beliau tidak menyebutkan riwayat itu lemah, tapi dari takhrij hadis dari Sahih Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa riwayat itu adalah riwayat yang dhaif. Sehingga memang tidak ada kita temui tentang fadilah khusus dari surat An-Nasr ini. Fadilah khusus. Lalu dia termasuk Madaniyah atau Makkiyah. Maka ijma' para ahli tafsir dia adalah termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Kalau juz amah itu surat-surat pendek, dan generally surat-surat pendek itu adalah Makkiyah. Kalau begitu Idza Jaa Nasrullah adalah Makkiyah. Kalau juz amah kebanyakan surat-surat pendek, ciri-ciri surat Makkiyah adalah pendek. Sedangkan surat Idza Jaa Nasrullah termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Pendek, oke. Kenapa Madaniyah? Diturunkannya pas Iya, pasti adalah ini turun merupakan kabar tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kalau begitu dia adalah Madaniyah. Maka ijma' para ahli tafsir dia adalah Madaniyah. Cuma tafsir dia adalah tidak ada perbedaan pendapat. Tapi yang berikhtilaf pada mereka kapan turunnya. Ada yang mengatakan dia turun 3 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Ada yang turun itu sebelum Fathul Mekah, tapi tidak menunjukkan kapan tepatnya. Ada yang mengatakan turun setelah Perang Khaybar, berarti sekitar 8 Hijriah. Itu tentang turunnya. Nah, tentang maknanya
Kita baca idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah, apabila telah datang nasr, itu pertolongan Allah SWT, wal fath, dan pembukaan. Nah, al-fath itu adalah, maka kita di sini punya Masjid Al-Fatih. Al-Fatih itu adalah nama dari Sultan Turki, Sultan Utsmani yang membuka apa namanya, Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul itu. Maka pembukaan atau penaklukan dalam bahasa Arab disebut dengan al-fath. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath. Maka di sini kata para ulama termasuk As-Sa'di mengatakan di dalam ayat ini ada bisyarah, ada kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwa pasti akan datang dua hal, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Yang dua-duanya dari Allah. Itu nasrullah, pertolongan Allah, dan penaklukan atau kemenangan dari Allah. Nah, nasr itu bentuknya macam-macam, pertolongan itu bentuknya macam-macam. Rasulullah SAW ditolong dari musuh-musuhnya. Ini pendapat Al-Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW ditolong dari musuh-musuhnya, baik secara fisik maupun secara non fisik ditolong. Nah, kalau begitu ditolong secara fisik dan ditolong secara tidak fisik terhadap musuh-musuhnya, berarti Rasulullah akan dimenangkan terhadap musuh-musuhnya. Nah, tetapi di akhir itu ditulis, difirmankan oleh Allah, disebutkan al-fath, kemenangan itu merupakan bagian dari pertolongan. Tapi kenapa disebutkan pertolongan sendiri, kemenangan sendiri? Karena al-fath itu adalah sebuah peristiwa pertolongan yang sangat besar. Jadi penaklukan Mekah itu adalah sebuah peristiwa yang merupakan bagian dari pertolongan Allah yang sangat besar, sehingga disebutkan secara khusus. Gaya bahasa Al-Quran selalu begitu. Kalau menunjukkan sesuatu yang besar, walaupun disebutkan umum, tetapi dia disebutkan khusus. Misalnya, kita telah membahas tentang surat Al-Qadar itu apa namanya? Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikah, berturun-turunlah para malaikat dan ar-ruh. Padahal disebut ar-ruh itu adalah malaikatul Jibril, tapi disebutkan malaikat, disebutkan Jibril. Padahal Jibril termasuk malaikat. Kenapa? Karena Jibril memiliki keagungan dan kebesaran dibandingkan dengan malaikat yang lain. Maka sama dengan ini, bahwa kemenangan Rasulullah, penaklukan Rasulullah atas Makkah itu adalah merupakan bagian dari pertolongan Allah Taala. Tapi disebutkan secara khusus karena besarnya peristiwa dari penaklukan Makkah. Nah, akibat dari pertolongan Allah dan kemenangan Allah, maka disebutkan bisyarah, disebutkan juga kabar gembira di ayat setelahnya. Itu merupakan akibat dari pertolongan Allah, yaitu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia itu masuk di dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Sehingga setelah penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah, tahun selanjutnya disebut dengan Amun Wufud, yaitu tahun delegasi-delegasi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada tahun 9 Hijriah itu banyak menerima delegasi orang-orang Arab untuk masuk Makkah. Sehingga diceritakan sebelum Rasulullah SAW wafat, itu seluruh Jazirah Arab dan Yaman telah masuk Islam. Nah, menariknya adalah kenapa disebutkan afwajan? Kenapa disebutkan berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam setelah penaklukan Mekah berbondong-bondong? Itu karena sebelum penaklukan Mekah itu banyak orang Arab yang telah masuk Islam, tetapi mereka tidak berbondong-bondong. Ada beberapa faktor yang disebutkan oleh para ahli tafsir kenapa orang-orang Arab itu menunda masuk Islam. Sebenarnya mereka menunda masuk Islam.
Faktor pertama adalah mereka memang sengaja untuk menunda untuk masuk Islam karena ingin membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu adalah Nabi. Karena mereka mengatakan biarlah Rasulullah, biarlah Muhammad itu kita biarkan dulu sampai ada bukti kalau dia itu Nabi, maka dia akan dimenangkan terhadap kaumnya. Nah, bukti adalah ketika Rasulullah sudah masuk Makkah, kaum Quraisy dikalahkan kaumnya, maka benar berarti ini memang Muhammad adalah Nabi. Maka orang-orang Arab berbondong-bondong untuk masuk Islam. Jadi penafsiran lain yang mirip dengan itu adalah bahwa Makkah itu adalah kota suci. Maka tidak ada yang bisa menaklukkan Makkah kecuali adalah orang yang memang benar. Karena ingatan mereka adalah ketika pasukan Abraha itu ingin ke Mekah untuk menguasai Mekah dan menghancurkan Mekah, tapi tidak berhasil. Nah, berarti Abraha adalah ingatan orang Arab adalah Abraha adalah posisi yang salah. Tetapi Rasulullah SAW datang dan menang, bisa menguasai bukan hanya menguasai Mekah, tapi juga bukan hanya menguasai Ka'bah, tapi menguasai Mekah. Dan Mekah sudah disucikan oleh mereka. Wah, berarti benar-benar adalah Nabi, karena dia belum menguasai Mekah dan menguasai Ka'bah. Maka disebutkan afwajan. Jadi masuknya orang-orang Arab ke dalam ke dalam Islam ketika Rasulullah masih hidup itu bukan hanya karena takut, tapi kebanyakan mereka adalah memang menunda untuk masuk Islam, menunggu sampai ada bukti nyata bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi. Walaupun sebagian adalah takut, itu akibat dari penaklukan adalah berbondong-bondongnya orang-orang itu untuk masuk ke dalam Islam. Tapi nanti ada efek khusus berbondong-bondongnya orang-orang masuk Islam. Karena masuk Islam disebut oleh Sa'di, masuk Islamnya orang-orang ke dalam agama Allah, orang-orang masuk ke dalam agama Allah itu adalah nikmat, tetapi termasuk juga ujian. Masuknya orang-orang itu dalam Islam itu adalah nikmat termasuk ujian. Karena kita itu diuji dalam sebuah surat lupa ya. Kita itu diuji dengan kenikmatan dan diuji dengan kesengsaraan. Yang kedua-duanya merupakan merupakan cobaan. Nah, biasanya adalah nikmat itu mengandung ujian. Jadi kalau kita dikasih harta, jangan dikira bahwa itu adalah hanya kenikmatan saja yang diberikan oleh Allah Taala, tapi itu adalah termasuk ujian dari harta. Termasuk ini, masuknya orang Islam, bermasuknya orang-orang yang sangat banyak ke dalam Islam itu juga ujian. Termasuk ini, masuknya orang-orang ke dalam surau itu nikmat, banyak orangnya. Tetapi itu adalah ujian. Ujian bagi siapa? Bagi Pak Takmir. Banyak protes. Ujiannya banyak bagi Pak Takmir. Satu adalah pasti banyak omongan. Yang kedua adalah banyak disalahin. Ya itu pasti banyak omongan itu banyak disalahin. Yang kedua adalah yang pasti adalah orang datang punya ekspektasi besar. Punya ekspektasi besar. Nah, kalau orang datang masuk dalam Islam disebutkan dengan banyak sekali mereka masih membawa tentang kepercayaan keyakinan mereka sebelum Islam, maka tantangan fitnahnya adalah mereka masuk ke dalam Islam dengan mencampur baurkan pemahaman-pemahaman mereka sebelum mereka masuk Islam ke dalam Islam. Itu salah satu ujian. Termasuk adalah peristiwa banyak fitnah di dalam Khulafaur Rasyidin, meninggalnya Umar dan meninggalnya Utsman, ataupun terjadinya perang fitnah antara Ali dengan Muawiyah dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga fitnah karena campur tangannya terlalu banyaknya orang masuk di dalam Islam.
termasuk seperti pembunuhan Umar dengan Abu Lu'lu' al-Majusi. Karena Abu Lu'lu' al-Majusi itu dendam sekali kepada Umar bin Khattab. Karena Abu Lu'lu' itu adalah orang Persia, orang Majusi. Namanya aja Abu Lu'lu' al-Majusi. Yang dia itu budak. Karena Umar telah membebaskan Persia, orang Persinya kalah. Padahal Persia itu adalah adidaya yang mereka dendam. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah ada bahwa Allah Ta'ala memberikan kemenangan, Allah memberikan pertolongan, dan engkau telah melihat orang-orang telah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka apa yang diperintahkan oleh Allah SWT? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sucikanlah ya, fasabbih, sucikan Allah dengan bagaimana? Bihamdi, dengan memujinya. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan kamu. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun, mintalah dihapuskan dosamu. Innahu, sesungguhnya dia adalah kana tawwaba, maha penerima taubat. Nah, tadi kita sudah baca tentang riwayat Aisyah bahwa setelah turunnya surat ini, maka Rasulullah banyak membaca di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya dengan membaca subhanaka wa bihamdika. Subhanaka, Rasulullah SAW mensucikan Allah, subhanaka, kemudian Rasulullah memuji wa bihamdika. Kemudian Rasulullah mengakhiri bacaan rukuk dan sujudnya dengan Allahumma firli, ya Allah ampunilah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka itu adalah katakan ta'awwalul Quran. Maka Rasulullah itu terkenal dengan ta'awwalul Quran, orang yang selalu langsung mempraktekkan Al-Quran. Turun langsung, turun disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, langsung Rasulullah mensucikan Allah, memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah. Tapi ada telaah khusus dari para ahli tafsir, kenapa Rasulullah SAW disuruh memohon ampun, padahal Rasulullah SAW adalah maksum. Rasulullah sudah diampuni apa yang lalu, apa yang akan datang dan yang sekarang. Tetapi Rasulullah SAW ada sebuah hadis yang panjang. Rasulullah SAW itu memohon ampun pada Allah. Ya Allah, ampunilah aku segala dosaku, apa yang telah aku lakukan. Itu berkali-kali Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW itu berpuluh kali, sekitar 70 kali atau 100 kali sehari memohon ampun pada Allah SWT. Nah, kenapa Rasulullah yang sudah maksum itu tetap memohon ampun kepada Allah SWT? Berbeda-beda para ahli tafsir tentang kenapa Rasulullah SAW disuruh memohon ampun. Salah satunya adalah, ingat saya adalah Al-Imam At-Tabrani mungkin dalam tafsirnya. Dia mengatakan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu sangat banyak. Dan Rasulullah SAW itu karena nikmatnya banyak, itu merasa tidak sanggup untuk bersyukur pada Allah SWT. Jadi perasaan tidak sanggup mensyukuri nikmat itu dianggap tanda kutip dosa. Hebat. Nikmatnya terlalu banyak yang diberikan oleh Allah SWT, sedangkan beliau itu merasa. Beliau itu syukurnya paling sempurna ketimbang kita semua. Tapi beliau merasa bahwa dibandingkan dengan nikmat yang diberikan Allah SWT itu nggak nyucuk bahasa Jawa. Maka itu beliau merasa tanda kutip itu berdosa. Tetapi ada penafsiran yang lain bahwa tentang ismatun Nabi SAW, tentang kemaksuman Nabi, para Nabi SAW.
para nabi alaihissalam, bahwa yang dimaksud dengan bahwa beliau-beliau itu diampuni, tidak punya dosa adalah ijma para ulama bahwa para nabi itu tidak pernah melakukan dosa besar. Satu kali pun para nabi tidak pernah. Sehingga ada riwayat bahwa Nabi Musa itu melakukan dosa besar. Nabi Musa itu misalnya berzina. Ada riwayat seperti itu. Dan itu termaktub di dalam tafsir, kitab-kitab tafsir. Itu pernah dikemukakan di dalam mimbar di komunitas kita bahwa Nabi Musa itu pernah dosa besar. Maka riwayat-riwayat itu harus dikritisi karena tidak ada riwayat yang benar tentang peristiwa itu. Bahwa peristiwa Nabi Musa alaihissalam itu melakukan berzina tidak pernah ada. Itu adalah cerita-cerita Israiliyat. Pokoknya semua cerita bahwa Nabi itu pernah melakukan dosa besar itu pasti bohong. Tidak pernah ada riwayat para Nabi dan para Rasul melakukan dosa besar. Yang pernah adalah Nabi itu, para nabi itu, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ulama mengatakan dan nabi itu yang melakukan dosa kecil. Tetapi bedanya adalah dosa kecilnya para nabi itu tidak pernah berulang. Dosa kecil ya, itu tidak pernah berulang. Dan kalau dia melakukan dosa kecil, dia mohon ampun kepada Allah SWT, kemudian dihapus dan tidak pernah berulang lagi. Tapi dia perlu melakukan dosa kecil. Itu tentang khilaf dalam para ulama tentang kenapa Nabi disuruh untuk beristighfar kepada Allah. Mungkin insya Allah Ta'ala sudah semua yang ada di dalam tafsir Mekah ini kita bahas, walaupun banyak hadis yang tidak kita baca di sini, tapi hadisnya itu berulang-ulang walaupun dengan lafaz yang berbeda-beda. Karena memang suratnya pendek, sehingga tafsirnya juga pendek, sekitar hanya 4 halaman yang dibuatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam surat Idza Nasrullah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kita dengarkan tafsir dari surah An-Nasr. Saya akan buka forum tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Persilakan. Mau bapak atau ibu-ibu dulu? Saya silakan. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu, silakan. Ada? Silakan. Silakan. Langsung saja. Begitu sudah bisa langsung dijawab aja biar Mas. Apa korelasinya? Korelasi logis adalah apabila telah datang pertolongan Allah yang sangat besar, yaitu penaklukan Makkah, dan orang-orang Arab telah masuk Islam dan semua risalah telah tersampaikan, maka selesailah tugas Rasulullah SAW. Kalau selesai tugas Rasulullah SAW berarti selesai sudah. Berarti adalah kabar tentang meninggalnya. Setelah datang ini dan Rasulullah SAW disuruh untuk memperbanyak di akhir itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sehingga sisa umur Rasulullah SAW itu disuruh untuk memuji Allah, berzikir terus menerus dan memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala.
Itu juga tanda. Sisa umurmu gunakan untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan memohon ampun kepada Allah. Sudah selesai. Kalau risalah semuanya sudah disampaikan, maka selesai tugas Rasulullah SAW. Ini juga isyarat bagi kita bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan risalah. Tidak ada satupun bagian dalam agama kita ini yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua yang datang dari Allah Ta'ala telah disampaikan kepada kita, dan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang tersembunyi, maka risalah itu belum tersampaikan, maka tugas Rasulullah belum selesai. Ini terkadang kita sedikit salah paham. Sedikit salah paham. Ini penting, sedikit salah paham. Bahwa ada perkataan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang paling dekat dengan beliau Rasulullah SAW, paling dekat dengan beliau. Tetapi Abu Bakar itu meriwayatkan hadis yang paling sedikit, nggak banyak riwayat hadis. Kalau Rasulullah paling dekat dengan Abu Bakar dan hadisnya tidak banyak, maka ada hadis yang sangat banyak yang tidak tersampaikan. Karena Abu Bakar tidak menyampaikan, padahal yang tahu hadis Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, maka tidak disampaikan. Maka ini secara logika dan secara etikot keagamaan tidak benar. Kalau Abu Bakar tidak menyampaikan, berarti satu, Abu Bakar kitmanun, Abu Bakar menyembunyikan ilmu, tidak disampaikan ilmunya. Nggak mungkin Abu Bakar tidak menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak mungkin Allah SWT itu menutupi risalah. Tidak mungkin Allah Ta'ala menutupi risalah. Sudah diturunkan, tidak disampaikan. Tidak mungkin. Disampaikan semua. Ini juga sedikit salah paham. Misalnya Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad 1 juta hadis. Imam Bukhari hafal sekitar 300 sampai 400 ribu hadis. Tetapi hadis yang dicantumkan di dalam Musnad Imam Ahmad hanya 27.000. Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari total riwayat sekitar tidak lebih dari 7.000. Kalaupun ditambah dengan Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lain tidak lebih dari 10.000. Kalau dijumlah seluruh kitab hadis, seluruh yang ada kita punya sekarang, dari kitab Sittah, kitab 6 atau kitab Sab'ah, kitab 7, digabung semua itu sekitar 120.000 hadis. Tetapi Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Berarti ada hadis sekitar 800.000 yang atau 900.000 yang hilang. Betul nggak? Logikanya betul. Secara logika matematika betul. Tetapi yang dimaksud dengan Imam Ahmad hafal 1 juta hadis itu dalam banyak periwayatan jalur. Satu hadis itu bisa diriwayatkan oleh sekitar 20, 50 atau 100 jalur. Nah, Imam Ahmad itu hafal dalam semua jalurnya itu, sehingga kalau di total hadisnya adalah 1 juta hadis. Dalam semua jalur itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksudnya bahwa Imam Ahmad hafal 1 juta hadis bukan jumlah hadisnya itu bermacam-macam beragam, enggak, tapi dalam periwayatan jalur-jalurnya yang kemungkinan lafadznya berubah sedikit, berbeda sedikit-sedikit, maknanya sama. Yang kedua adalah tidak semua hadis yang dihafal oleh beliau-beliau itu adalah hadis yang sahih. Ada banyak hadis yang tidak sahih yang tidak bisa kita nisbatkan langsung kepada Rasulullah SAW.
sehingga tidak bisa dikatakan hadis. Itu maksudnya. Bukan berarti bahwa 1 juta hadis yang ada di semua kitab sekarang cuma 100.000, maka hilanglah hadis yang 900.000. Atau Abu Bakar tidak menyampaikan, padahal Abu Bakar memiliki paling tidak dengan Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin, karena Allah sudah menjanjikan, inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan adzikra, peringatan itu. Adzikra itu termasuk apa? Al-Quran dan hadis. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Utitu al-kitab wa mithlahu ma'a. Rasulullah, aku itu diberikan kitab dan yang semisal dengan kitab, yaitu al-hadis. Maka tidak mungkin secara etika dan tidak mungkin secara logika tidak sempurna. Itu logika. Dan hanya riwayat yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa setelah turunnya ini, maka ini adalah pertanda bahwa aku telah datang ajalku. Rasulullah SAW sendiri yang mengabarkan. Allah. Baiklah, saya beri kesempatan kepada bapak-bapak yang ingin tanyakan. Mas Wahid, ya, tadi yang disebutkan Ustaz mengenai berbondong-bondongnya penduduk Mekah ya, masuk Islam atau Jazirah Arab. Ya, Arab masuk Islam itu karena ingin mengetahui apakah memang Rasul itu memang benar-benar nabi. Bukankah kalau di dalam kita baca di sirah itu bahwa mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa Rasul itu nabi. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri mengetahui bahwa Rasulullah itu nabi, seolah-olah itu mereka tahu. Bahkan anak mereka sendiri seolah-olah itu anak mereka sendiri gitu ya. Dan dari mujizat-mujizat Rasul itu misalnya dari Al-Quran ya, yang semua menunjukkan bahwa Rasul itu memang nabi. Kenapa kok harus menunggu sampai 40 pakah itu ya, bahwa mereka berbondong-bondong itu? Ya, itu bukan satu-satunya faktor bahwa mereka kemudian berbondong-bondong. Tetapi memang diceritakan ada sebuah riwayat yang cukup panjang bahwa orang-orang Arab itu mengatakan biarkan dulu Muhammad, ujruhu, biarkan dulu dia sampai kita tahu bahwa dia menang atas kaumnya. Jadi diriwayatkan di dalam kitab Sirah disebutkan oleh Imam Mukathir. Mereka tahu, orang-orang Arab itu mengerti sekali bahwa Rasulullah SAW itu nabi. Contoh. Mereka walaupun tidak ini peristiwa Rasulullah SAW sholat, kemudian ada seseorang dari kaum Quraisy sujud, Rasulullah SAW sujud di Ka'bah, kemudian di punggung Rasulullah itu ditimpakan kotoran onta sambil mereka ketawa-tawa. Bahkan disebutkan dalam riwayat ketawa mereka itu sampai mereka berguncang-guncang tubuh mereka. Kemudian Rasulullah lama sekali sujudnya sampai karena ada kotoran onta itu sampai datang putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Sampai datang Fatimah menangis dan membersihkan punggung Rasulullah SAW dari kotoran onta itu. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi, kemudian menyebutkan nama. Rasul menyebutkan nama fulan, ya Allah, laknatlah fulan, ya Allah laknat fulan. Mereka yang sedang ketawa itu langsung diam, mukanya pucat. Berarti mereka takut, ketakutan. Yang sudah ketawa bergunyang-gunyang, kemudian setelah Rasulullah menyebutkan nama itu, kemudian mengutuk memohon kepada Allah untuk mengutuk nama-nama itu, mereka langsung diam dan banyak percaya. Itu menunjukkan bahwa mereka ketakutan, mereka percaya bahwa Rasulullah adalah Rasul, tapi mereka tidak mau. Ada manusia yang bisa percaya kalau sudah ada ultimate bukti.
ada orang yang akan percaya. Dan orang Arab pada zaman itu bukan orang yang gampang percaya. Karena ini kalau pada orang Arab orang Arab itu kalau susah percaya, kalau sudah percaya sekali, bukan sama dia sama sekali. Jadi sehingga ada ini kita, kalau dia rusak sekali, kalau dia baik sekali. Sifatnya mereka begitu, baik sekali, rusak sekali. Susah untuk percaya, tapi sekali percaya benar. Jadi itu sifat orang Arab zaman dulu. Allah alam kalau sekarang. Itu jadi bukan satu faktor, tapi ada riwayat mereka memang membiarkan Rasulullah dahulu sampai mereka Rasul sedang dimenangkan. Karena menurut mereka bahwa yang biasa menguasai Ka'bah adalah orang yang benar. Baiklah, pertanyaan berikutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Saya tadi tertarik dengan penjelasan kemaksuman para nabi dan rasul. Tapi kan ada riwayat yang menjelaskan bahwa di hari kiamat ketika kita minta syafaat kepada para nabi dan rasul, mereka menyebutkan bahwa mereka pernah melakukan kesalahan ini dan itu, sehingga kemudian mereka meminta kepada nabi lain sehingga sampai kepada Nabi Muhammad. Dan juga ada riwayat bahwa Nabi Musa itu pernah membunuh salah seorang Mesir. Nah, apakah itu termasuk dalam kategori kemaksuman atau bukan? Peristiwa Nabi Musa membunuh orang Mesir itu adalah peristiwa yang tidak sengaja. Jadi peristiwa pembunuhan Nabi Musa pada orang Mesir itu tidak sengaja. Dia masih dipukul, kemudian tidak sengaja, kemudian meninggal. Nah, kesalahan itu belum tentu dosa. Kesalahan belum tentu dosa. Seperti kita kemarin membahas Rasulullah SAW itu pernah bersumpah, berjanji untuk tidak minum madu, yang karena kemarin disebut dengan maghfir oleh istri-istri beliau itu. Itu kan kemudian dia ditegur oleh Allah, tidak boleh untuk mengharamkan apa yang diharamkan. Termasuk Rasulullah pernah bersumpah untuk tidak menggauli budak, padahal itu diperbolehkan. Maka kesalahan itu belum tentu tentang dosa. Tentang riwayat bahwa nanti di akhir atau di mana pada mahsyar itu kita berbondong-bondong ke para nabi. Mereka kemudian mengatakan, mereka mengatakan nafsi dalam satu riwayat. Aku tidak bisa menolong karena mereka tahu yang bisa menolong adalah Rasulullah SAW. Itu mereka tahu. Karena syafa'atul kubra itu hanya untuk Rasulullah SAW. Mereka tahu itu, bukan mereka mengatakan. Yang kedua adalah itu menunjukkan tentang besarnya hari kebangkitan. Saking besarnya, sehingga para nabi saja yang maksum itu ketakutan mereka tentang bagaimana mereka mempertanggungjawabkan sesuatu yang mereka anggap itu adalah salah. Karena kalau nabi yang pertama dari ijma juga para ulama, nabi itu maksum dalam segi penyampaian risalah. Itu ijma para ulama. Tidak, kalau menyampaikan risalah kenabian, para nabi itu maksum, terjaga, nggak mungkin salah, kecil pun nggak mungkin, salah kecil pun nggak mungkin. Kenapa? Kalau risalah itu ada nabi tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah dalam segi menyampaikan risalah, maka risalahnya ada yang salah. Maka ijma tidak ada kesalahan dalam penyampaian risalah. Yang menjadi ikhtilaf adalah kesalahan dalam hal non penyampaian risalah. Jadi kehidupan sehari-hari itu. Ijma lagi, Nabi tidak pernah dosa besar dalam kehidupannya. Ijma lagi, semua dosanya diampuni. Ijma lagi, kalaupun dosa kecil
itu apa? Tidak berulang dan diampuni. Nah, yang berikhtiar sebenarnya apa? Apakah pernah dosa kecil atau tidak dalam kehidupannya? Itu yang kita. Nah, jadi yang peristiwa itu pertama itu menunjukkan tentang dahsyatnya hari apa? Kebangkitan dan para nabi pun takut. Yang kedua adalah para nabi tahu bahwa yang bisa memberikan syafaatul kubra adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka bukan digiring, tapi diminta untuk ke Nabi. Berarti bahwa itu tidak menunjukkan kemaksuman para rasul. Baik, ada lagi mungkin ibu-ibunya masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Atau bapak-bapaknya mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Amel? Boleh. Ada Pak, silakan Pak. Lanjutan soal tadi. Ada sebagian ulama yang pendapatnya dosa besar memang Nabi maksum, cuma maksud ijma, dan dosa kecil termasuk maksum. Cuma panggilannya kesalahan. Seperti Rasulullah yang abasa batawalla yang bermuka masam dan berpaling, itu bukan dosa tetapi kesalahan. Tidak tepat dalam menentukan ikhtilaful aula, tidak tepat menentukan decision, tapi bukan dosa, karena dakwah dengan orang miskin wajib, dakwah dengan orang kaya juga wajib, tapi tidak tepat dalam menentukan dakwah ini itu. Jadi ditegur oleh Allah SWT. Jadi teguran itu bukan dosa, tapi ketidaktepatan. Itu bagaimana? Ya, memang tadi kan ikhtilafnya kesalahan itu belum tentu dosa. Para ulama yang berpendapat bahwa para nabi dan rasul itu maksum dalam segi dosa besar dan dosa kecil, itu menganggap hal-hal yang dilakukan kesalahan-kesalahan itu bukan dosa. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa itu termasuk dosa, tetapi dosa kecil, dan itu langsung memohon ampun dan langsung ditutupi. Saya lupa ini ada beberapa nabi yang disebutkan tentang dosa-dosa kecilnya, saya lupa. Tetapi secara umum begitu, bahwa ikhtilafnya di dalam para ulama, ada yang mengatakan nabi bisa dosa kecil tetapi tidak berlanjut dosa kecilnya dan diampuni. Ada yang mengatakan bahwa nabi tidak pernah dosa sama sekali, baik dosa besar atau dosa kecil. Yang dilakukan para nabi ada salah tetapi bukan dosa. Ya, betul. Itu pendapat para ulama tentang kemaksuman seorang nabi. Jangan lupa. Tetapi itu istilah ya para ulama tentang kecilnya. Walaupun mungkin yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan nabi tidak pernah, para rasul dan nabi tidak pernah berdosa sama sekali. Tapi masalahnya adalah ini ulama yang mengatakan nabi pernah dosa itu adalah berdasarkan hadis kullu ibnu Adam khata'un, setiap anak Adam itu punya kesalahan, punya dosa, salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya adalah yang salah adalah yang kembali mohon ampun kepada Allah. Tawwabun adalah orang yang mohon ampun dosa dari dosa. Nah ini apa logika yang mengatakan bahwa nabi itu pasti salah dalam artian dosa. Karena kalau salah biasa dia disebutkan tawwabun, dia disebutkan kembali, dia disebutkan bertobatnya, bukan bertobat. Misalnya ya kan? Karena itu juga manusia itu tempat salah. Kalau manusia itu benar-benar tidak pernah, itu
Ya apa namanya, logikanya adalah hadis itu, dalilnya adalah hadis itu untuk mengatakan Nabi itu. Tapi bedanya itu, Nabi itu tidak pernah terus menerus baik dosa kecil dan kemudian mohon ampun Nabi ampuni Allah. Baik, menarik sekali. Ada lagi mungkin yang ingin dibahas dan diperdalam? Wahyu lagi mungkin? Yang lainnya? Baik, kalau tidak ada, ada pengumuman. Jadi hikmah lain yang barangkali penting adalah bahwa kalau kita ini dikasih nikmat sama Gusti Allah itu ada dua resepnya, yaitu subhanallah dan astagfirullah. Itu mohon dilanjutkan. Lupa, ada yang belum kita sentuh, ada hikmahnya, ada banyak hikmahnya. Termasuk nanti kita akan membahas apa itu tasbih, apa itu bihamdi, memuji Allah alhamdulillah itu, dan apa itu memohon ampun. Itu yang belum kita bahas. Baik, ini juga ada tentang fadilah atau keutamaan bertasbih. Ada rangkuman dari hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan fadilah bertasbih. Jadi ada hadis yang menunjukkan keutamaan bertasbih saja. Kemudian fadilah untuk bertahmid saja. Kemudian ada fadilah hadis yang menggabungkan antara tasbih dengan tahmid, antara tasbih dengan tahmid. Banyak hadisnya. Insya Allah kita bahas minggu depan saja. Termasuk hikmahnya. Hikmahnya adalah bukan itu, nanti hikmahnya adalah salah satunya ini minggu depan kita bahas itu. Tapi hikmah yang satu saya lupa di sini, bahwa semua pertolongan Allah SWT, semua kemenangan yang diberikan Allah Ta'ala itu selalu didahului oleh usaha, selalu didahului oleh cobaan. Seperti ini satu hikmahnya adalah bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang, dan para sahabat adalah orang yang paling banyak cobaan dan paling susah dalam tanda kutip hidupnya. Karena Rasul mengatakan, aku ini adalah orang yang paling banyak cobaannya. Itu Rasulullah sendiri yang ngomong. Dan paling pedih siksa, dalam artian cobaan yang paling pedih cobaannya. Dan diperbolehkan kita ketika kita banyak cobaan, maka diperbolehkan kita melihat orang lain yang cobaannya lebih berat dari itu. Seperti adalah sahabat Khubayb yang sangat cobaannya besar sekali, kemudian datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya umat-umat terdahulu ada yang digalikan lubang padanya, kemudian dia dimasukkan dalam lubang itu, kemudian digergaji dari atas sampai ke bawah, sampai terbelah tubuhnya itu, dan mereka tetap tegak di dalam agama Allah, kata Rasulullah SAW. Maka ini hikmah, ibrah, nasihat bahwa kita kalau susah boleh melihat kesusahan orang lain, dalam artian untuk pelajaran, untuk kita bisa bersyukur bahwa ada orang lain yang lebih menderita daripada kita. Kalau kita hanya bisa makan sehari gitu ya. Kalau kayak masuk ke sini terus sekali ya, itu udah makannya sehari. Sehari penuh. Oh iya begitu. Wah, pinter. Maka ada orang lain yang tidak bisa makan sehari tidak penuh misalnya, dari 3 kali, dari 2 kali dan sebagainya. Karena cobaan mereka luar biasa, seperti Sumayyah, kemudian banyak sekali Bilal. Rasulullah SAW itu ceritakan itu pernah 30 hari 30 malam itu bersama Bilal, dia hanya ditemani oleh Bilal, itu makan sangat sedikit karena tidak punya makanan. Kata Rasulullah sampai diibaratkan makanannya itu
makanannya itu bisa dikempit di ketiaknya Bilal untuk 30 hari belum kurma. Bayangin, bisa dikempit oleh Bilal. Itu kurma satu sehari. Kurma satu sehari sama air putih. Itu Rasulullah berat hidupnya, berat. Malah ini tentang tasbihnya nanti kita bahas habis-habisan hadis kita mungkin ada 15 atau 18 hadis tentang tasbih takbir. Baiklah. Tapi kalau kesenangan mah jangan dibandingkan justru ya. Kalau perlu kesenangan kan jadi Senang aja. habis syukur ya, jangan bandingin sama yang sebelah. Sakit hati. Baik. Baiklah, sebelum ditutup mungkin ada lagi last one. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah insya Allah banyak guna dan manfaatnya. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah, istighfar, doa kafaratul majelis dan surat Al-As. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. Amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.